Halo warga Hari Senin, kembali lagi bareng aku Yolia yang pastinya di channel harisenin.com. Buat kamu yang pengen terjun ke dunia UI atau UX design, penasaran gak sih di dalam tim UI UX itu ada job title apa aja sih? Yuk simak videonya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, pastiin kalian udah subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari harisenin.com. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Di setiap perusahaan pastinya punya kebutuhan timnya masing-masing. Jadi struktur ini tuh nggak akan sama di setiap perusahaan, tergantung dari model bisnis dari perusahaan tersebut. Biasanya tim UI UX itu masuk ke dalam yang namanya tim produk, karena seorang UI dan UX designer bekerja supaya produknya itu terlihat indah di mata penggunanya. Secara umum, fungsi dari tanggung jawab seorang UI UX designer itu macam-macam. Karena tugas seorang UI UX designer adalah membuat desain berdasarkan riset, survei, kebutuhan user, dan target usernya. Ini dia beberapa role atau struktur tim UI UX. Yang pertama itu ada UX Writer. Coba deh kamu lihat aplikasi dan website yang kamu punya di handphone kamu sekarang. Pastinya kamu nemuin banyak banget tulisan di aplikasi atau website tersebut. Nah, tulisan itu bikinan dari seorang UX Writer. Tujuannya supaya aplikasi atau website jadi lebih informatif dan jadi lebih gampang buat dipahami sama penggunanya. Jenis tulisan yang biasanya dibuat oleh UX Writer biasanya disebut dengan microcopy yang nantinya bakal ada di tombol, label, atau juga chatbot. Semakin efektif tulisan yang dibuat, maka akan mempermudah pengguna untuk memahami aplikasi atau website. Yang kedua itu ada UX Writer. Kalau misalnya kalian sering dengar UI dan UX designer, sebenarnya UI dan UX designer itu tuh punya job yang berbeda. Kalau UI designer itu lebih fokus gimana caranya menarik perhatian user dengan tampilan visual yang menarik. Nah, buat jadi UI designer, seenggaknya kamu itu punya pemahaman yang kuat tentang metode, teori, dan juga praktik dasar desain grafis. Dan kamu juga memiliki pemahaman pada setidaknya satu aplikasi desain, contohnya kayak Figma, Sketch, Adobe XD, dan juga kalau misalkan ada alat prototyping seperti InVision. Yang ketiga itu ada UX designer. Kalau misalnya UI designer nih udah berhasil bikin user tertarik buat buka aplikasinya. Nah, kalau UX designer itu fokusnya gimana caranya bikin user itu betah. Caranya gimana? UX designer bakalan bikin aplikasi atau website tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan juga mengatasi masalah penggunanya. Untuk mendorong hal tersebut, biasanya UX designer akan memikirkan tentang kegunaan, aksesibilitas, dan juga interaksi di dalam produk tersebut. Yang keempat, ada UX researcher. Kalau di dunia produk, UX researcher sering disebut sebagai juru kunci karena mereka itu yang paling tahu isi hati seorang user. Gimana caranya UX researcher bisa jadi teman curhat seorang user? Ada banyak cara yang biasa mereka lakukan. Biasanya mereka akan mengundang target penggunanya untuk mengikuti sebuah interview. Dan di interview itulah mereka akan mencari tahu seluk-beluk dari target usernya. Mereka akan menggali informasi mulai dari perilaku dan juga kebutuhan secara sistematis dengan metode kualitatif atau juga kuantitatif. Yang kelima itu ada UX engineer. Sebenarnya pekerjaannya itu mirip-mirip kayak UX designer, tapi UX engineer itu lebih fokus untuk menganalisa data dari perilaku user melakukan interaksi dengan suatu elemen di dalam suatu produk supaya behavior aplikasi atau website itu jadi lebih efisien. Buat jadi UX engineer, kamu perlu memiliki pengetahuan dasar di front end development atau beberapa bahasa pemrograman kayak HTML, CSS, JavaScript, dan memiliki pengetahuan tentang testing dan debugging, dan juga menguasai UI design principle dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada project atau product manager yang biasanya itu disingkat dengan PM. PM adalah seorang yang menjadi pemimpin dalam sebuah proyek. Bayangin gak sih kalau misalnya ada 5 role yang tadi aku sebutin di dalam satu proyek, tapi nggak ada satupun yang bantu planning atau juga mimpin. Nah, disitulah fungsi dari seorang PM. Buat kamu yang mau coba jadi PM, ada beberapa skill yang kamu perlu kuasain supaya proyek kamu berjalan dengan baik, seperti komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, manajemen biaya,
waktu dan tim, dan manajemen resiko hingga dengan kemampuan riset. Nah, itu dia beberapa role yang ada di dalam struktur UI UX. Seperti yang aku jelasin di awal, kalau misalnya struktur ini tuh nggak sama di setiap perusahaan, karena tentunya setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan model bisnis yang berbeda-beda. Ada struktur tim berdasarkan fungsinya, masing-masing role fokus terhadap keahliannya masing-masing, seperti UX writer, UI designer, UX designer, UX researcher, hingga ke UX engineer. Kemudian ada juga struktur tim berdasarkan produk. Biasanya tim cuma memiliki beberapa tim UI UX aja. Seorang UX designer biasanya dituntut juga untuk memahami yang namanya UX design dan juga melakukan riset. Gimana? Beragam banget gak sih role yang ada di bidang UI UX? Kalau misalkan kamu tertarik dalam profesi UI UX, kamu bisa ikutin bootcamp di harisenin.com. Cek informasinya di kolom description ya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga komen kira-kira apa lagi sih yang mau kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!